Teman-temanku semuanya, pernahkah kalian mengalami sakit kepala yang tidak kunjung sembuh? Sudah kemana-mana, sudah ke dokter yang paling mahal sekalipun, bahkan ke rumah sakit, kemudian sudah ke non-medis juga, secara doa, ritual, dan lain sebagainya, tapi tidak kunjung sembuh juga. Apakah kalian pernah mengalaminya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku semuanya, berjumpa lagi bersama saya di channel Yuda Arisanjaya. Untuk video kali ini saya sedikit bercerita, yaitu pada hari kemarin sekitar asar saya dikagetkan. Ada seorang ibu yang datang ke rumah saya. Dia meminta tolong untuk mengecek suaminya. Awalnya saya tidak tahu maksud yang dicek itu apa, tapi saya langsung ke rumahnya berkunjung, bersilaturahmi. Ternyata yang bikin kaget itu, ketika di rumahnya, yang dimaksud suaminya itu ialah seorang ustadz atau kiai. Beliau bercerita katanya sudah bertahun-tahun mengalami sakit kepala yang cukup menyakitkan. Bahkan sempat juga beliau memperlihatkan tumpukan-tumpukan obat yang begitu banyak. Ada sekitar 10 tahun menderita sakit kepalanya, yaitu di sekitar belakang kepala, menjalar ke samping. Pokoknya ketika kambuh itu, beliau katanya sakit sekali, bahkan tidak tertahankan. Waktu pertama saya ke rumahnya itu, saya bertanya, maksudnya gimana minta tolong ke saya? Apakah tidak terbalik? Seharusnya saya yang minta tolong pada Pak Kiai. Tapi beliau bilang, katanya setiap orang itu beda-beda keahliannya. Mungkin saya keahliannya dalam berceramah, mengajar, dan urusan hikmah atau hal lainnya saya tidak cocok dan tidak tahu menau, makanya minta tolong kepada saya. Nah, oke lah, saya waktu itu coba, tapi awalnya saya tekankan dahulu harus mempunyai tauhid yang kokoh, yaitu jangan meyakinkan bahwa saya itu bisa menyembuhkan Pak Kiai, tapi harus diyakinkan di dalam hatinya bahwa yang bisa menyembuhkan itu ialah hanya Allah semata. Karena penyakit dari Allah, tentu obatnya juga dari Allah. Nah, waktu itu saya menekankan seperti itu. Mungkin Pak Kiai juga sudah tahu lah hal-hal seperti itu. Karena saya yakin Pak Kiai juga imannya itu lebih tinggi dari saya dan ketauhidannya juga. Namun untuk tertibnya saya bilang seperti itu. Kemudian saya diajak ke ruangan khususnya, yaitu sebuah musola. Di sana saya coba diajak Pak Kiai untuk sama-sama bertaubat. Karena saya itu dididik oleh guru saya, yaitu untuk mengajak manusia ataupun jin untuk kembali kepada Allah, bertaubat. Makanya meskipun secara histori saya itu mempelajari berbagai macam keilmuan, kesaktian, kemudian ilmu agama dan lain hal sebagainya, tapi tetap tujuan utama itu untuk berdakwah, mengajak orang untuk mendekat kepada Allah, untuk kembali kepada Allah, seperti itu. Makanya waktu kemarin itu saya menggunakan metode bertaubat. Secara garis besarnya waktu kemarin ada sekitar 1 jam saya mengecek Pak Kiai. Istilahnya saya scan lah secara zahir dan batinnya. Meskipun memang secara ronsen sudah ada, secara medis sudah ada, namun waktu itu katanya Pak Kiai tersebut sudah hampir menyerah dengan penyakitnya.
Oke, kita lanjutkan cerita yang tadi. Waktu itu Pak Kiai ada di hadapan saya, saling berhadapan. Saya ajak Pak Kiai untuk beristighfar. Saya bimbing bertaubatnya, membaca syahadat dahulu, kemudian bertaubat, baca istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Terus saya bimbing Pak Kiai waktu itu. Nah, yang menjadi hambatan itu ternyata waktu itu Pak Kiai belum bisa secara tulus ikhlas beristighfarnya, yaitu istighfarnya tersebut harus diistighfari lagi, karena salah satu syarat bertaubat itu beristighfar adalah dengan sepenuh hati, dengan keikhlasan, mengakui segala kesalahan di dalam diri. Waktu itu bertanya Pak Kiai, kenapa kok kan saya mintanya untuk mencari kesembuhan paket saya, kok malah diajak bertaubat? Waktu itu saya jelaskan, mohon maaf Pak Kiai, mungkin saya kurang sopan memberi nasihat kepada Pak Kiai. Seharusnya saya sebagai yang muda meminta nasihat pada Pak Kiai. Saya jelaskan bahwa sesuai yang diajarkan oleh abah guru saya, bahwa segala penyakit itu dari Allah, obatnya dari Allah. Bagaimana caranya kita mendapatkan bantuan dari Allah? Yaitu dengan cara mendapatkan ridhonya, mendapatkan rahmat dari Allah. Bagaimana caranya untuk mendapatkan semua itu? Yaitu kita harus mau bebersih diri, harus mau bertaubat, mendekatkan diri pada Allah, memperbaiki diri. Salah satunya itu dengan istighfar, terus ikhlas. Setelah itu saya bimbing kembali, ada sekitar 15 menit, sambil pakai beristighfar di depan saya, kemudian dengan menggunakan mata hati saya scan keadaan tubuhnya. Saya cek, mungkin ada gangguan dari makhluk lain seperti jin dan sebagainya, cek. Ternyata ketika saya cek, keadaan tubuhnya itu secara batin memang sehat lah, namun secara zahir memang ada bekas-bekas cedera di kepalanya di sini. Maka pantas mengalami sakit kepala juga. Dalam istilah medisnya itu saraf kejepit. Waktu itu saya scan. Nah, setelah beres 15 menit, saya paparkan apa hasil scanannya. Yaitu yang pertama, saya tekankan bahwa penyakitnya itu bukan dari siapa-siapa, bukan dari makhluk. Apalagi sampai berprasangka ada yang kiriman santet lah, guna-guna dan sebagainya. Bukan seperti itu. Yang kedua, bahwa penyakitnya itu murni, penyakit dari Allah, yaitu untuk teguran, ujian kepada Pak Kiai. Dengan melalui penyakit tersebut, apakah Pak Kiai bisa menyadari segala kesalahannya, bisa menyadari segala dosanya, meskipun dalam titel menjadi seorang Kiai mungkin istilahnya ada godaan setannya itu lebih besar, bisikannya lebih besar, yaitu kebanyakan diuji dengan sifat sombong, sifat merasa diri paling benar, paling soleh, dan lain sebagainya. Nah, kemudian saya tekankan bahwa penyakit itu hanya dari Allah. Saya minta Pak Kiai untuk mengistiqomahkan bertaubat. Nah, untuk sakit kepalanya itu saya bimbing, yaitu dengan membaca istighfar, dan dirutinkan Bapak istighfarnya dengan cara diusapkan kepala. Kamu istighfari astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, sampai dibayangkan apa saja dosa kesalahan yang telah dilakukan dalam bab pikiran itu. Mungkin sering berpikir yang tidak-tidak kepada orang lain, sering berpikir dominan makhluk-makhluknya, yaitu mungkin jarang berzikrullah, sering lupa pada Allah. Terus dikira astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, terus seperti itu. Nah, intinya saya minta kepada Pak Kiai tersebut untuk membaca istighfar di kepalanya, sambil minta dibersihkan segala kotoran otaknya, zahir dan batin, kemudian minta disehatkan kembali. Karena sepenemuan saya, kebanyakan ketika seseorang itu sudah menyerah, sudah istilahnya sudah ikhtiar kemana-mana, sudah ke dokter, ke rumah sakit,
tapi tidak kunjung sembuh, biasanya itu ujian teguran dari Allah dalam rangka agar kita kembali tobat, kembali kepada Allah. Nah, waktu itu saya terangkan apa saja kesalahan-kesalahan Pak Kiai di zaman lampau. Mungkin Pak Kiai sudah melupakan hal tersebut, tapi saya buka kembali, saya lihat catatan flashback-nya, dan saya sampaikan pemaparannya seperti apa. Dan ternyata banyak kesalahan yang belum sempat istighfari. Nah, waktu itu ada sekitar hampir 1 jam saya ngobrol dan Pak Kiai, kemudian saya cek, tubuhnya memang tidak ada gangguan secara makhluk halus, jin, kodam, dan sebagainya. Itu murni istilah penyakitnya itu medis, namun medisnya tersebut dalam rangka ujian dari Allah. Dan saya yakinkan kepada Pak Kiai bahwa pasti yakin asal Pak Kiai mempunyai semangat untuk sehat, pasti akan Allah sehatkan, dan mau memperbaiki diri, pasti Allah akan mudahkan. Pokoknya Pak Kiai itu pasti akan sehat kembali. Waktu itu saya kuatkan, saya semangatkan, karena walaupun istilah dalam logika penyakitnya itu sudah tidak ada harapan untuk sembuh, tapi ketika kita sudah pasrah pada Allah, sudah menyerahkan segala halnya pada Allah, pasti Allah akan memberikan kesembuhan. Kun biiznillah, jadi dengan izin Allah. Nah, waktu itu mungkin metode saya itu berbeda dari orang lain. Saya metodenya itu mengajak orang lain untuk bertobat kembali kepada Allah. Meskipun di perjalanan saya kadang sesuai kebutuhan mempergunakan amal-amalan, kesaktian, keilmuan, tapi tujuannya itu untuk dakwah. Karena saya berprinsip, percuma saya membantu orang lain, tapi ketika orang lain yang saya bantu itu malah menjauh dari Allah setelah saya bantu. Saya berpikir, percuma membantu orang seperti itu. Makanya saya tekankan, orang yang saya bantu itu, setelah saya bantu, saya harapkan bisa kembali kepada Allah, bisa memperbaiki diri. Makanya saya tekankan untuk banyak bertaubat. Nah, setelah 1 jam, banyak sekali hal-hal yang saya bahas yang sekiranya rahasia tidak bisa saya paparkan. Intinya, ketika kalian semuanya yang menonton video ini sudah putus asa atas segala penyakitnya, ada satu yang bisa kalian lakukan, yaitu bertaubat. Karena dengan jalan istighfar taubat, itu banyak sekali padilahnya, banyak sekali istilahnya manfaatnya, dan banyak sekali keajaibannya. Nah, terima kasih untuk teman-temanku semuanya telah menonton video ini. Untuk video sekarang cukup sekian saja. Mudah-mudahan ada hikmah manfaatnya dari video ini. Mungkin ada pertanyaan dan lain hal sebagainya yang mau dikonsultasikan dan mau bercerita kepada saya, silahkan tulis di kolom komentar. Pokoknya semoga ada manfaatnya video ini. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya, di cerita-cerita saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.